Allah penolong kami yang ajaib, Allah yang mengenal setiap kami. Terima kasih Bapa, kalau sore hari ini kembali mengizinkan kami untuk kami beribadah di tempat ini Bapa. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan yang ajaib yang memampukan kami berada di tempat ini Bapa. Kami telah memuji-muji Engkau, kami telah menyembah nama-Mu yang kudus Bapa. Dan saatnya saat ini Bapa, kami bersama-sama mendengarkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu, belajar firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, sembunyikan dalam kuasa-Mu, sucikan, kuduskan bibir mulut kami, biarlah sore hari ini kami melayakkan untuk kami menyampaikan pesan Tuhan, untuk kami menyampaikan isi hati Tuhan kepada seluruh jemaat Tuhan GBLSA di tempat ini Bapa. Kami berdoa di dalam nama Yesus untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan Bapa, biarlah Engkau terus memimpin mereka, mengurapi mereka, memberikan roh konsentrasi sehingga pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini Bapa bisa berlangsung dengan baik. Dan kami sadar Bapa bahwa ketika firman-Mu diberitakan, ada kuasa-kuasa yang tidak suka, yang akan mencoba-coba mencuri kebenaran firman-Mu. Atas kanan kiri gerakan, 4 penjuru angin, benteng dengan pasukan malaikat Tuhan. Biarlah Engkau yang beracara memberitakan pemberitaan firman Tuhan ini bisa berlangsung dengan baik dari awal, pertengahan dan akhirnya, dan kiranya boleh terlaksana hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, luar biasa sore hari ini kembali kita bisa beribadah. Kita ingin sama-sama menyelidiki, belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pelita ketika kita, terang bagi jalan kita. Dengan kita senantiasa membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang diperkenan oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sore hari ini kita berada pada minggu yang keempat, ya, sesuai dengan tuntunan dari GBI Pusat di Pontianak. Kita masih akan merenungkan satu tema yang sama, satu tema besar kita, yaitu tentang the foundation of prayer, fondasi doa. Ini tema besar kita. Dan untuk sore hari ini kita akan membatasi pada tema yang kecil, tema yang terbatas, yaitu tentang asekno, mintalah, carilah, dan ketuklah. Jadi ada 3 kata, mintalah, carilah, dan ketuklah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, hal ini berkaitan dengan pengajaran Yesus Sang Guru Agung kita, yang mengajar bagaimana cara kita berdoa. Nah, ketika Tuhan Yesus mengajar, itu yang dihadapi dari berbagai macam latar belakang. Sebagian besar adalah masyarakat biasa. Ada nelayan, ada petani, ada orang-orang biasa, ada pula orang-orang terpelajar, yaitu orang-orang Farisi. Nah, oleh karena itu, agar pengajaran Tuhan Yesus itu bisa dicerna, bisa dipahami, bisa diterima dengan baik, maka Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan dalam pengajarannya.
Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, untuk sore hari ini sebelum kita jauh melangkah membahas hal tersebut, kita akan mendasarkan pengajaran kita pada sore hari ini dari Lukas 11 ayat 5 sampai 8 dengan perikop yaitu hal berdoa. Sekali lagi, sore hari ini kita akan bersama-sama mempelajari, menyelidiki, melakukan riset tentang doa. Bagaimana kita punya guru agung yaitu Tuhan Yesus mengajari kita untuk kita berdoa. Saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri, kita bersama-sama merenungkan, membaca firman Tuhan. Ya. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu untuk ayat yang ganjil dan nanti ayat yang genap Bapak Ibu secara bergantian. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Ayat yang ke-6. Ayat 17, ayat 7, masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Ya, ayat yang ke-8. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya. Namun karena sikapnya yang tidak mau, dia akan bangun juga dan memberikannya kepadanya. Amin. Ya, silakan duduk. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, Lukas 11 ayat 5 sampai 8 ini berbicara tentang doa. Nah, Tuhan Yesus di dalam pengajarannya tadi sudah saya katakan menggunakan perumpamaan, ya. Bagaimana kita berdoa. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin bertanya, di sini siapa yang pernah menjadi kecil? Boleh tunjuk jari. Oh, semuanya pernah menjadi kecil, ya. Masih ingatkah pada waktu kecil meminta kepada orang tua? Masih? Apakah sekali langsung diberi? Ada? Atau ada yang berkali-kali baru diberi? Ada, ya. Nah, kenapa? Karena orang tua kita mengenal kita. Nah, ini, ya. Jadi kalau orang tua kita, ya, saja memberikan yang terbaik untuk kita, apalagi Tuhan. Nah, ini menggambarkan menjadi perumpamaan bagaimana kita berdoa. Nah, berikutnya kita mau selidiki apa itu perumpamaan. Ya, kenapa Yesus menggunakan perumpamaan untuk mengajar tentang doa pada muridnya? Ya, tadi sudah saya katakan bahwa murid Tuhan Yesus adalah berbagai macam latar belakang. Tentu tingkat intelektualitasnya juga berbeda. Ada yang cepat menyerah, ada yang lambat menyerah. Tetapi kalau dengan perumpamaan itu akan lebih mudah menyerah. Ya. Orang itu kalau mendengarkan cerita dibandingkan dengan membaca buku, itu akan lebih mudah menyerah ketika kita mendengarkan cerita. Ya, nah ini. Nah, apakah perumpamaan itu? Ya, kita perhatikan bersama-sama. Berasal dari kata Yunani. Ya, parabole artinya meletakkan barang-barang berdampingan. Ya, pembanding. Kalau dalam bahasa Indonesia, perbandingan, ibarat atau ilustrasi. Ilustrasi berarti apa? Hiasan.
menggambarkan, mengilustrasikan. Nah ini, itu perumpamaan ya. Nah, di dalam kekristenan istilah perumpamaan ini Tuhan Yesus gunakan, dikhususkan cerita ceritanya berkaitan dengan hal-hal yang mengajarkan kebenaran rohani. Kalau kita di sini aja cerita pengajaran, tapi menggunakan dongeng. Ya. Dongeng apa yang terkenal? Kancil mencuri timun. Nah, contoh itu ya. Itu pendidikan. Nah, ini pendidikan pengajaran berkaitan dengan doa, ya, dengan hal-hal yang sifatnya rohani. Puji Tuhan kalau Bapak Ibu tadi masih ingat ketika waktu kecil meminta, ada yang langsung diberi, ada yang tidak, berulang kali. Tetapi ayah kita, orang tua kita, kalau kita meminta terus-menerus, lama-lama akan merasa kasihan juga, lalu diberikan itu, ya. Ada yang belum diberikan karena belum waktunya, belum saatnya, ya. Orang tua kita mengenal kita, apalagi Tuhan itu jauh lebih mengenal kita. Nah, tujuan dari perumpamaan ini ialah dari fakta-fakta yang diajarkan diletakkan berdampingan agar dapat ditarik suatu pelajaran, yaitu sama persis atau bertentangan. Ya, ada yang sama persis, ada yang bertentangan. Nah, di sini ketika Tuhan Yesus mengajar doa Bapa kami, nah ini Yesus memberikan perumpamaan tentang 3 roti. Doa Bapa kami semuanya masih ingat, masih bisa, mungkin tidak hafal. Kenapa? Nah, kalau di gereja-gereja gereja Katolik atau gereja-gereja tua itu memang sering digunakan, ya, tempat kita digunakan, tapi spiritnya, ya, pokok-pokoknya. Nah, sebelum kita lanjut, nanti kita mau menemukan ini, mau membaca mendidik yang tadi kita, ya, yang sudah saya dapat 3 roti, ya. Dari perumpamaan itu Yesus mengajarkan bagaimana para muridnya jika berdoa, sekalipun, ya, dalam keadaan terdesak, dia harus tetap bersungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh berdoa. Kalau sungguh-sungguh berarti tidak hanya sekali, berarti dilakukan dengan iman, ya, yakin bahwa Tuhan akan memberi apa yang kita, atau mengabulkan apa yang kita doakan. Nah ini luar biasa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, ada 3 langkah yang digambarkan di dalam Lukas 11 ayat 9. 3 langkah. Langkah itu yang pertama, mintalah, ya, meminta, mencari, ya, minta, carilah, dan ketoklah. Nah itu di dalam Lukas 11 ayat 9. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, dan ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya, ini janji Tuhan. Ini Yesus yang berbicara seperti itu. Dan Tuhan Yesus tidak pernah berbohong. Nah, dari ayat yang ke-9 ini dapat kita ketahui bahwa Yesus menegaskan pada para muridnya mengenai hal berdoa itu harus diajarkan, dilakukan secara terus menerus. Nah ini, secara terus menerus. Kata mintalah di situ, carilah dan ketoklah, itu kan suatu kata perintah, ya. Yang harus berulang-ulang, ya, dilakukan terus menerus, tiada henti. Dalam kehidupan sehari juga begitu, Bapak Ibu saudara itu.
Ada. Sekarang nggak usah yang ya sulit-sulit, kita ambil contoh misalnya. Siapa yang pernah jatuh cinta pada seseorang? Mudah-mudahan bagus. Apakah saat pertama kali Bang Jos jatuh cinta langsung diterima? Nah, PDKT itu ada PDKT, ada langkah-langkahnya. Akhirnya diterima. Puji Tuhan, diterima. Ya. Ingat, karakter, kita harus belajar tentang karakter. Seorang wanita itu menghargai perjuangan loh. Yang pakai jaket di sana. Nah, betul? Apa? Datang, terus apa? PDKT, ditolak. Terus, tapi pantang menyerah. Akhirnya apa? Diterima. Nah, demikian ini menggambarkan bagaimana doa itu, ya. Kalau kita terus-menerus meminta, ya tadi, mendoakan, maka Tuhan yang mengenal kita akan memberikan apa yang kita minta. Nah, oleh karena itu saya mengingatkan kepada Bapak Ibu yang doanya belum dikabulkan, jangan berkecil hati. Kenapa? Berdoa itu bukan alat untuk memaksa Tuhan, ya. Kenapa? Tuhan lebih mengenal kita, mungkin masih belum waktunya diberikan. Tetapi ada juga doa yang langsung dijawab. Saya pernah berdoa dalam hati dan langsung dijawab. Itu saya bingung sampai sekarang. Faktor kebetulan atau faktor doa? Jam 12 siang saya pulang dari ladang. Sampai berapa? Jam 12 siang haus, panas. Saya bilang, wah Tuhan, seandainya kelapa itu jatuh dan saya bisa menikmati, alangkah senangnya. Baru ngomong begitu kelapanya benar-benar jatuh. Itu benar-benar kami mengalami hal yang kayak gitu, ya. Jadi kadang-kadang ada yang Tuhan langsung jawab, ada yang ditunda. Tapi saya tidak mengatakan bahwa ini Tuhan yang menjawab, ya. Karena tadi ini faktor kebetulan atau faktor apa saya nggak tahu. Ya. Tetapi ketika kita berdoa terus-menerus tadi, berulang kali saya mengalami dan juga mengalami sendiri dalam situasi yang sulit. Kami hanya bisa mengandalkan Tuhan. Pernah waktu kami di Jogja, kami nggak punya uang, masih kuliah, punya uang 25 rupiah. Itu apa waktu rupiah? Tapi waktu itu loh, tahun 90-an. Terus kalau kami pulang ke rumah, nggak mungkin jalan kaki karena jauh. Oke, pada waktu itu masih ulangan semester. Ya sudah, kita bisa berdoa. Malam itu juga Tuhan berikan pernyataan. Dan pagi harinya, puji Tuhan, ketika kami masuk ke kampus dengan sepeda pancal, saya melihat uang berhamburan, uang gambar Pak Harto. Wow, 50-an ribu. Ini tantangan. Ada dua kekuatan di dalam hati saya mengatakan ambil, jangan, ambil, jangan, ambil, jangan. Akhirnya kami tidak ambil, ya, kami tidak ambil. Lalu saya bilang dengan tukang parkir, Mas, itu ada uang di sana. Uang siapa? Ya nggak tahu, tukang parkir. Ambil aja. Enggak, bukan hak saya. Saya langsung ujian. Apa yang terjadi pelan-pelan? Ada kawan orang NTT itu dapat apa itu? Dapat besok kami diberi. Lalu setelah itu ada, kami sudah nikah waktu itu, ya. Ada mas ipar yang dari Lampung itu pas datang di Jogja, kami berkunjung ke sana, diberi uang lagi. Jadi dijawab loh.
Lalu istri saya pulang bongkar-bongkar buku, dapat ingat waktu itu buku tabungan yang sudah lama hilang di bank tabungan negara. Nggak ada. Jadi kalau kita mengandalkan Tuhan, percayalah Tuhan akan memberikan sesuai dengan kebutuhan kita. Ya. Tidak perlu berlimpah, ya, tetapi sesuai dengan kebutuhan. Kalau nanti kita berlimpah, kadang-kadang malah lupa Tuhan. Kenapa? Karena kadang-kadang ketika manusia hidup dalam kemakmuran, hidup dalam kemapanan, itu mereka banyak, tidak semua, banyak yang justru diperbudak oleh harta. Ya. Berapa banyak orang yang jatuh karena harta, dikuasai oleh harta, bukan harta sebagai sarana untuk kita hidup, tetapi justru menguasai hidup kita, bahkan ujung-ujungnya masuk penjara. Kok bisa ya? Bahkan kadang-kadang bisa terjadi keluarga berantakan karena harta. Oke. Jadi sekali lagi, di dalam masalah doa tadi ada 3 langkah yang Tuhan ajarkan, ya guru agung kita ajarkan, Tuhan Yesus. 3 langkah tadi adalah yang pertama minta, yang kedua mencari, dan yang ketiga mengetuk. Mintalah, carilah, dan ketuklah. Ya, ingat, ini yang dimaksud dengan ayat-ayat ini adalah bahwa doa harus dilakukan terus-menerus. Dalam bahasa kita juga dikatakan tidak jemu-jemu, terus-menerus. Tapi bukan bertele-tele, bukan. Kalau bertele-tele itu doa yang diulang ini bukan. Ya, ini terus-menerus. Kami masih ingat ketika kami masih di gereja lama, itu saat menjelang hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, dan saya masih tahu ini ada juga gereja-gereja yang masih melaksanakan. Kita apa? Kita melakukan doa noven. Doa noven itu doa yang dilakukan dalam waktu, jam yang sama selama 9 hari. Terus menerus tadi. Lalu nanti akan memperoleh pencurahan Roh Kudus. Ingat, waktu Pentakosta para murid dipenuhi Roh Kudus. Nah ini, oke. Ya. Lukas 11 ayat 10. Tuhan Yesus berkata, karena setiap orang yang meminta, kaitan dengan yang 9 tadi, menerima, dan setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Luar biasa. Ya. Kalau sore hari ini kita sudah dibukakan rahasia ini oleh Tuhan, maka sore hari ini pula kita harus melakukan langkah-langkah doa tadi, ya, 3 langkah tadi. Nah, dari ayat ini, ayat yang ke-10 itu, Tuhan Yesus memberikan dorongan kepada para muridnya agar terus bertekun di dalam doa. Kalau Allah sebagai pribadi yang menjawab doa, ya, tidak akan memberikan hal-hal yang tidak berguna atau membahayakan. Ini diilustrasikan di dalam ayat yang 11 ayat 11 sampai ayat 13, ya, tentang ular dan kalajengking. Coba kita lihat terlebih dahulu. Moji, ya. Lukas 11 ayat 11 sampai 13, bagaimana bunyi firman Tuhan. Kita menyelidiki ini sehingga kita semakin diyakinkan. 11 ayat 11 sampai 13. Ayat 11 firman Tuhan berkata demikian. Apa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberikannya ular kepada anaknya itu dan ikan? Ada enggak? Tidak.
Nggak tahu di sini, karena di sini ularnya bisa digoreng ya. Bukan itu ya. Ikan artinya apa? Kalau di ular itu membahayakan. Ini gambaran ilustrasi ya. Ayat yang ke-12 bagaimana? Nah, atau jika dia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking. Itu kan membahayakan. Sengat kalajengking, sakitnya agak kurang ya. Pasti akan diberikan telur. Karena minta telur, bukan diberikan kalajengking. Oke, next. 13. Jadi jika kamu yang jahat, kita ini yang jahat, tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Kita ini manusia yang penuh dengan kelemahan. Kalau Bapa sempurna, Bapa pasti memberikan yang terbaik. Kita saja sebagai orang tua memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita, ya. Apalagi Tuhan, ya, yang Maha Kasih, pasti, saya jamin itu, pasti akan memberikan yang terbaik. Asal kita setia. Nah, ini ada kata setia. Kalau kita tidak setia, mungkin ada tantangan. Tapi kadang-kadang tantangan itu bentuk teguran. Seperti ketika saya tidak setia, Tuhan tegur. Dengan apa? Tuhan izinkan saya sakit itu bentuk teguran. Karena Tuhan menyayangi, ya, menyayangi saya agar saya kembali aktif. Dan dalam pencarian saya akan Tuhan, di mana-mana yakinnya ujung-ujungnya ke situ. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya adalah orang yang tidak mudah percaya. Mungkin mirip-mirip Thomas. Saya suka menyelidiki. Ada banyak agama di dunia, ada banyak sekte, ada banyak denominasi, baik aliran-aliran dalam gereja maupun di luar gereja, saya sudah pelajari. Dan ujung-ujungnya apa jawabannya? Yesus. Gak ada yang lain. Kenapa? Satu-satunya yang berani memberikan jaminan itu hanya Yesus, karena Dia adalah Allah yang hidup, ya. Allah yang tidak pernah ingkar janji, menepati janji. Allah yang senantiasa, tadi pagi dikatakan Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai kita, bukan setia. Ingat 40 tahun di padang gurun bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah terjanji, Tuhan pelihara. Allah mana yang seperti itu? Enggak ada, ya. Enggak ada. Yang memberikan roti surga, yang memberikan daging berupa burung puyuh. Kalau di sini terjadi seperti itu gimana? Yakin tidak ya? Itulah kebaikan Allah Israel, ya. Allah yang kita kenal di dalam Yesus. Allah yang disembah oleh leluhur kita Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Allah yang dahsyat. Alkitab mengatakan apa? Bahwa ilah-ilah lain itu adalah berhala. Satu-satunya Allah yang hidup adalah Allah yang disembah oleh Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Allah yang kita sembah di dalam Yesus itu satu-satunya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saya mengajak sore hari ini tetap pegang teguh kebenaran, tetap berdoa, ya, terus menerus. Berdoa jangan egois, hanya berdoa untuk diri sendiri. Setiap kita, setiap jemaat Tuhan dipanggil untuk menjadi pendoa syafaat. Ibu Gembala dalam tugas pelayanan di sini itu luar biasa beratnya. Perlu kita dukung di dalam doa, ya. Saudara-saudara kita yang sakit kita dukung dalam doa. Pak Wilan sebagai gembala pembina kita, ayo kita dukung dalam doa. Orang Kristen dipanggil untuk menjadi pendoa bagi bangsa dan negara, bagi kotanya, ya, bagi masyarakat sekelilingnya, bagi sesamanya. Bukan berdoa untuk pribadi saja. Itu namanya
egois. Kalau kota kita diberkati, maka berkatnya akan kemana? Ya ke kita juga. Nah, itu loh. Kan kita juga. Yang sehari ini belum melakukan doa sapa, belum, kalau tidak ada kata terlambat, mulai sekarang dibiasakan berdoa sapa. Loh, saya Pak selalu berdoa setiap kali memakan, itu kewajiban. Setiap kali menjelang tidur, nah itu kewajiban. Ya. Kalau kita perjanjian lama, itu kan berdoanya, Daniel masih ingat berapa kali? 3. Kita berapa kali? Tidak terbatas. Jika kita berdoa saja, ya, gitu. Cuma Tuhan itu menghargai, dan ini kelemahan saya. Saya mau jujur ya, kelemahan saya. Akhir-akhir ini agak mundur untuk doa subuh ya. Mungkin karena saking banyaknya beban pikiran, lalu badan ini susah untuk bangun subuh. Padahal doa yang terbaik itu doa ketika orang-orang yang lain itu masih tidur. Ini menunjukkan apa? Kesungguhan ya. Saya terus terang begini dengan saudara sepupu kita, mereka pasti subuh langsung doa subuh. Ini sebenarnya bisa kita teladani, bisa kita tiru ya. Kalau dalam hal berdoa, mereka boleh kita contoh apa kedisiplinannya. Ini bukan doanya ya. Ini kita masih belang-belang. Ya sebenarnya saya juga ingin terlibat dalam doa fajar di gereja, tapi enggak, saat ini belum bisa. Karena jam 7 kurang 15 itu sudah harus baris di depan kelas ya. Nah, kapan ini waktunya? Nggak bisa kita ya, jadi belum bisa, nggak bisa, belum. Nanti kalau sudah pensiun mungkin bisa, ya. Nah, jadi tetap kita berusaha, ya, tetap kita berusaha. Apalagi doa tadi dilakukan secara bersama-sama, ada kesatuan di dalam doa, ada pokok doa yang bersama-sama didoakan. Firman Tuhan mengatakan, ketika ada 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, aku ada di tengah-tengahnya. Jadi lebih kuat lagi, ya, bukan perkurangan. Nah ini, mungkin saya pernah cerita beberapa waktu yang lalu, saya mencoba untuk membentuk jaringan doa, dan itu berhasil ya. Lalu sekarang coba, kenapa? Ya tadi memang kita menyatakan roh memang penurut, tetapi hati itu lemah. Kita ada kemauan, tapi kadang-kadang kedagingan kita ini yang harus kita kalahkan, karena musuh yang paling utama bukan Pak Joni, bukan, tapi tubuh kita, ya, diri kita. Nah itu. Jadi sekali lagi, doa pasti dijawab. Kalau kita mau meminta, kalau kita mau mencari, kalau kita mengetuk, maka Bapa yang di surga akan memberikan itu, ya. Iya. Oh masih ya. Kembali ke laptop yang tadi ya, kesimpulan. Oke. Ya, Bapak Ibu, dari uraian yang tidak terlalu panjang tadi, akhirnya dapat disimpulkan. Ya, ini ada 2 kesimpulan yang coba saya tampilkan. Yang pertama, Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan untuk mengajar tentang doa pada muridnya agar setiap muridnya mudah untuk memahami pengajaran yang dia sampaikan. Ini tujuannya. Kenapa menggunakan perumpamaan? Agar mudah dipahami. Ingat, latar belakangnya berbeda, tingkat intelektual
lintasnya juga berbeda, maka Tuhan Yesus mencari solusi. Solusinya adalah dengan perumpamaan. Yang kedua, yang Tuhan Yesus harapkan dengan menggunakan perumpamaan, orang yang diajar itu diharapkan dapat lebih mudah mengerti, memahami, dan melaksanakan ajarannya dalam kehidupan nyata. Ingat, tadi saya katakan, seorang guru ceramah di depan kelas itu jauh lebih sulit diterima dibandingkan ketika seorang guru mengajar dalam bentuk ilustrasi cerita. Itu murid-muridnya akan lebih mudah menerima. Ya. Makanya Tuhan Yesus menghendaki apa? Ini menjadi lebih mudah dimengerti, lebih mudah dipahami dan dilaksanakan ajaran kehidupan nyata. Ya. Tanpa kita paham ajaran Yesus, bagaimana kita bisa melakukan? Agar kita paham ajaran Yesus, maka kita harus menjadikan firman itu sebagai makanan rohani sehari-hari, membaca firman terus menerus, ya, terus menerus. Puji Tuhan bagi saudara-saudari yang sedang rutin membaca, terus tingkatkan. Ya, saya kadang-kadang ada belangnya juga. Sehari misalnya ada bilangnya, kenapa? Udah saking capeknya lalu nggak sempat membaca katanya. Atau kalau membaca sedikit lalu nggak saya coba lakukan. Tapi tetap membaca ya sedikit. Nah, ini. Dan target saya kemarin kan nggak tahu Tuhan izinkan tercapai atau tidak. Karena kita 1 tahun itu untuk seluruh Alkitab itu 1 tahun ya. Oke ya. Saya mencoba untuk 6 bulan, tapi karena kemarin sakit itu lalu kayaknya belum. Karena hari ini baru sampai Markus berapa? Markus 9 atau berapa? Ya, atau 10 nah itu. Jadi, wah berat banget. Kalau ada waktu, biasanya di sekolah saya tidak mengajar, ada waktu saya sempat baca. Rupanya saudara saya di sana juga begitu dengan suara. Kita dalam saja. Luar biasa. Tapi jangan seperti kasus yang di Jogja, di Pekanbaru. Berdoa di mana? Baru tahu. Membaca firman di mana mereka? Di trotoar. Boleh nggak seperti itu? Rame-rame baca firman di trotoar. Itu dalam bahasa Arab namanya riya. Mencari, menunjukkan, nggak boleh. Ya, kalau kita berdoa, kita mengajar kita masuk dalam bilik kita nggak berteriak-teriak, karena Bapamu yang di surga ini tahu. Ini beda kita, beda kelas, beda kelas. Ya, okay. Gunakan waktu, karena sebenarnya gini ya, firman Tuhan itu selalu membuat penasaran. Ketika kita sudah membaca ini 1 kali, 2 kali belum mengerti, nanti masih penasaran, baca terus. Gimana terus? Kelemahan saya itu tidak sebagus Pak Joshua. Nah, ingatan, ya. Kan ada jemaat Tuhan yang diberikan karunia mengingat dengan baik. Oh ayat ini di sini ayat ini. Nah saya belum sampai ke situ. Ya, sudah. Di situ lah sudah. Karena itu apa? Senjata rohani ketika kita perang sebenarnya. Ya. Aku pernah baca di sini. Nah itu kan lupa letaknya. Baru kemarin kapan ya beberapa akhir ini kan saya membaca di Matius dengan Markus. Oh iya, ini kan hampir sama. Ya. Kecuali yang di Yohanes itu beda, ya. Tapi kalau 3 Injil sinopsis yang Matius, Markus, Lukas itu hampir, kalau yang beda, ya, beda cara pandangnya. Ya. Oke. Nah, inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Ya, firman Tuhan ini
Tuhan materaikan dalam hati setiap kita. Dan saya yakin firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin. Firman Tuhan akan dimateraikan dalam hati setiap kita, sehingga kita semakin hari menjadi orang-orang yang semakin dewasa rohani, menjadi orang-orang yang semakin tekun, semakin setia, semakin menghasilkan buah. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, di musik itu ke depan. Bapa di surga, hamba-Mu telah selesai menyampaikan isi hatimu. Kami rindu Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus. Firman-Mu memateraikan dalam hati setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan bertumbuh, lebat dan menghasilkan buah yang luar biasa Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Kuasa-Mu tetap sama Bapa, dahulu sampai selama-lamanya Bapa. Kita akan angkat pujian, tak tersembunyi kuasa Allah. Haleluya. Tak tersembunyi kuasa Allah. Tak lain ditolong, tak lain ditolong. Saya juga melihat tangannya yang luar biasa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali.